Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya hari ini? Minggu lalu kita sudah mendengarkan salah satu perlengkapan senjata Allah yang luar biasa banget. Namanya kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, ya. Dan itu kita kenakan, itu kita gunakan ketika kita itu memberitakan kabar gembira atau bersaksi kepada orang lain betapa baiknya Tuhan tentang kabar gembira tentang Injil itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai tanggapan dari yang minggu lalu dan juga untuk mengantar kita ke sesi pada hari ini, saya mau ajak kita semuanya untuk belajar satu lagu yang judulnya My Testimony. Ya, sebenarnya apa sih hal yang terbesar yang bisa kita syukuri dan menjadi kesaksian paling kuat dari dalam hidup kita? Salah satunya adalah karena nama kita tercatat di dalam buku kehidupan yang ada pada Tuhan. Sehingga kita punya jaminan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kalau kita selesai dari dunia ini, kita akan pindah dari maut ke hidup gitu ya. Sebelumnya mungkin kita berdosa, sebelumnya mungkin kita bersalah dan kita terhakimi, kemudian kita dijatuhkan ke dalam dosa gitu ya. Tapi ketika kita percaya pada Tuhan, ketika kita menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, nama kita sudah tertulis dalam buku kehidupan. Dan itu adalah hal yang paling luar biasa. Itu adalah kesaksian kita yang terutama dan menjadi dasar dari semuanya. Mari sama-sama kita belajar lagu ini, kita nyanyikan My Testimony. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Oh, my praise belongs to you forever. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I'll testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony, this is my testimony. Oh, 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 oh. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Oh, our God will finish what He started. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I'll testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony, this is my testimony. Oh, 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 oh. Sama-sama nyanyikan ini. Deklarasikan dengan imanmu. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I'll testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my
testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, 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 oh. Kami bersyukur karena Engkau baik, Tuhan. Sebelum kami meninggal, Engkau belum selesai dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut seperti biasa kita nyanyi satu lagu lagi. Ini lagu yang lama banget kayak zaman saya SMP kayaknya. Saya tahu lagu ini. Tapi lagu ini selalu bagus, selalu indah dan selalu mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang powerful, punya Tuhan yang ngatur semuanya gitu, yang nggak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita tuh yang di luar kendali dan kontrolnya Tuhan. Ini kita seringkali udah sebutin, tapi lebih gampang dikatakan daripada dijalankan ya. Seringkali kita pengen kita pengen take control gitu atas kehidupan kita dan kita merasa Tuhan nih kok lambat banget kerjanya gitu. Well, waktu Tuhan pasti yang terbaik, amen. Dan apa yang sudah dibuka oleh Tuhan tidak akan ada manusia yang bisa menutup. Apa yang sudah ditutup oleh Tuhan sebaliknya juga gak ada manusia yang bisa membukanya, termasuk kita. So, mari belajar untuk percaya sama Tuhan, untuk trust sama Tuhan. Percaya hatinya, nah hatinya sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita, dan all things work together for our good. Amen. Lagunya simpel banget, lagunya berkata seperti ini. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada satu pun yang merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada satu pun kan merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada satu pun kan merendahkanku. Tak ada satu pun merendahkanku. Saat itu sesi pengajaran hari ini, Tuhan Yesus memberkati.
Oke, shalom Shalom. semuanya. Apa kabar? Kembali lagi di Evening Tea ya. Ya, kita. evening tea. Kali ini saya sekarang sudah punya teman lagi. Yes, saya kembali. Sangat-sangat merindukan momen-momen ini gitu Iya, ya. betul. Thank you banget kemarin udah di ini ya, udah di Cover. support cover semuanya ya sama Deo ya. Cuman ada Om Gana juga, jadi lebih penuh. Seru, tetap sama serunya, Iya. sama serunya. Oke, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol. Kali ini bukan sesi pengajaran ya, kayak biasa ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, pertanyaannya sudah dikumpulkan dari YouTube, Yes. dari email juga ya. Dari email juga, jadi kita gabung-gabungin dan ya jelas nggak ada yang kebetulan. Apa yang terjadi itu nggak pernah ada yang kebetulan karena pertanyaan-pertanyaan ini yang beberapa yang justru cukup lama sudah masuk gitu kita kumpulin ternyata ada beberapa yang satu tema dengan seri pengajaran yang kali ini. Oh, spiritual warfare. Spiritual sekarang. warfare itu dia. Iya. Iya, So, penting lah ya ini apa kita bahas malam hari ini, temanya cukup penting juga. So, sebelum kita mulai jangan lupa kita mau ingetin teman-teman, saudara semuanya, Bapak Ibu untuk like, subscribe, juga share yang paling penting. sebanyak-banyaknya karena kita Sebanyak-banyaknya. rindu Betul. semakin banyak orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan di sesi evening tea ini pun kita juga membahas beberapa pertanyaan yang mungkin saja orang-orang di luar sana juga memiliki pertanyaan yang serupa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bisa menjawab. Yes, Jadi semoga bisa menjawab membantu gitu. malam hari ini. Dan seperti yang kita bahas minggu lalu juga di sesi Dunamis, ini juga bentuk dari kita pakai kasut kerelaan Kasut memberitakan kerelaan. Injil ya. Yes. Ini yang paling gampang lah ya, sharing itu paling gampang. Share. Seringkali Iya. kita cuma buat broadcast doang ya. Jadi Males, kita bergerak seperti itu kan. Pakai jempol aja kita udah bisa pakai Ya. kasut kerelaan. So, without further ado kita langsung mulai aja. I think. Oke, ya. Silakan Hadi, pertanyaan pertama. Yes. Oke. So, sesuai dengan judul dari evening tea kita Oh iya, hari judulnya, ini. benar. Salah siapa? Salah siapa? Sebenarnya itu mungkin terinspirasi dari pertanyaan pertama ini ya nanti. Jadi pertanyaan pertama ini adalah salah siapa sebenarnya kalau ada kejadian buruk di dalam hidup kita? Apakah itu karena kesalahan kita atau karena setan? Nah, itu dia. Mungkin pertanyaannya cukup general tapi kembali lagi seperti yang tadi saya katakan bahwa ini berkaitan dengan spiritual warfare gitu. Karena ini kita karena ada pertanyaan berkaitan dengan si setan, si musuh kita itu di situ. Boleh Tante silakan. Iya. Memang paling enak itu Nyalain kalau orang. nyari yang namanya kambing hitam. Iya. Ya. Karena seringkali kan ketika ada sesuatu yang chaos, ada sesuatu yang nggak berjalan seperti yang diharapkan, seringkali kita semua sebetulnya tidak menghendaki itu. Betul. Dan ya pengennya cari ini nih salahnya siapa Betul, gitu. Dan biasanya kita nggak mau bilang bahwa salah saya gitu ya gitu. Nah kalau dikatakan bahwa apakah ini salah setan, kita yang harus tahu satu hal bahwa setan itu kan memang kerjaannya itu mencuri, membunuh, membinasakan. Lewat apa dia mencuri, membunuh, membinasakan? Pasti nggak langsung. Kalau langsung kan kita semua tolak langsung. betul. Tapi pasti treknya dia yang seperti aku udah omongin terus gitu. Adalah lewat yang namanya bohong, dusta. Karena dikatakan bahwa Bapak segala setan dusta. itu pendusta dan bahkan bapak segala dusta. Jadi kan kalau kita tahu dasarnya itu gitu, kita akan waspada, ya kan seperti itu. Memang bisa jadi bahwa itu adalah behind the scene-nya setan gitu. Karena setan selalu akan bersorak-sorai gitulah kalau gampangnya ya. Ketika ada sesuatu tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Pasti dia suka gitu. Nah, tetapi seperti kalau aku boleh bilang seperti gini loh. Seperti pramuniaga, sales gitu. SPG. Dia boleh dong menawarkan sesuatu. Benar. Tapi Tetapi juga boleh kan nggak beli. masa itu kamu dia. ditawarin segala Kita sesuatu? punya pilihan. Betul. Lalu apakah kamu harus bilang begini? Saya beli karena ditawarin sih. Terus Yang nyari alasan kalau tapi gitu kan ya. ada ya orang yang berkata begini. Habis dia tuh nawarinya pinter banget. Pernah Saya nggak pernah dengar sih. gitu kan? Nah, Pernah ya kan? itu. Saya pun Kalau pernah. kita bukannya itu ya, Hat. Kita lihat packagingnya. Iya, justru kayak apalagi kalau Kita kan misalnya kita desainer. mendengar SPG-nya terus habis itu pinter sekali, menguasai sekali, udah. Dan biasanya kan yang sering kali sekarang terjadi kan ngomongnya kayak begini. Ini promonya tinggal hari ini Ya, loh. hari Senin harga naik. Edisi Ya. terbatas gitu ya, misalnya bener-bener. Aku dan Om paling anti dengan kalau dikatakan begini. Ini tinggal hari ini. Kalau misalnya ibu atau bapak nggak ambil, akan orang lain yang ambil. Biasanya aku akan jawab begini. Oh ya, kalau memang coba ya kami timbang-timbang dulu, kami lihat dulu di rumah gimana, perlu atau enggak.
Tapi kalau nanti diambil orang, ya berarti itu bukan jatahku. Biasanya orangnya agak senewen aku jawab seperti itu ya gitu. Nah, kecuali yang ditawarkan itu memang aku tahu bahwa itu adalah sesuatu yang baik, yang aku sudah pernah tahu, gitu. Aku sudah pernah mencobanya dan itu memang baik dan aku memang perlu, gitu. Nah, sebetulnya prinsip yang sama kan bisa juga diterapkan di dalam hal kalau setan itu menggoda, setan itu membujuk, emang kerjaannya. Emang kerjaannya gitu. Nah, justru karena kita tahu itu, kan kita harus protect. Kita harus waspada. Tidak semua tawaran yang tadi, kalau bicara tentang packaging, yang packagingnya menarik, packagingnya bagus, isinya pasti qualified gitu. Iya kan? Bisa jadi isinya racun. Betul. Itu. Jadi kalau ditanyakan salah siapa, behind the scene dari semua yang tidak baik, itu pasti setan. Pasti. Tetapi seringkali kalau sampai itu terjadi chaos dan akhirnya itu pilihan bebas kita. Seperti itu. Free will kita. Ya. Ada bagian kita juga bagian kita yang mendecide sesuatu yang salah itu sehingga itu terjadi. Karena gitu si setan akan selalu menyediakan yang bohong itu, yang buruk itu. Dia akan selalu sediakan. Itu kerjaannya dia. Ini harus kita bedakan dengan yang leader sedang belajar ya. Yang fase padang gurun. Itu beda. Karena seperti ini. Ada momen di mana memang Tuhan ingin melatih kita dengan sesuatu yang serba sedikit, serba kurang, rasanya tidak enak. Tapi itu yang kita itu sudah memilih yang benar, kita sudah jalan yang ini, kok ya seperti itu gitu. Kita diajar kan, dilatih untuk menghadapi situasi yang tidak enak dengan tujuan iman kita, otot-otot rohani kita ini menjadi strong. Menjadi kuat. Itu beda cerita. Ya, tetapi kalau sesuatu itu terjadi yang tidak enak gitu atau yang buruk lah gampangnya ya dibilang buruk, jangan buru-buru berkata bahwa ini semua gara-gara setan. Seperti itu gitu ya. Seperti mungkin aku mau elaborate ini. Misalnya ada orang di dalam rumah tangga, yaitu banyak aku menerima konseling yang seperti itu ya. Seorang ibu yang datang dan berkata bahwa Bu, ternyata suami saya itu gitu ya main dengan dengan wanita idaman lain, selingkuh lah ya, berselingkuh. Tetapi ternyata Bu ada pendoa misalnya begitu yang mengatakan bahwa suami saya itu kena guna-guna. Kena santet, kena guna-guna. Apa tuh santetnya, pelet dan sebagainya. Ya kan seperti itu gitu. Nah, Oke, itu kerjaan setan, pasti. Betul ya, itu kerjaan setan. Tetapi kan istilahnya begini, nggak bisa kita totally, kebanyakan orang kayak begini, ya sudah gitu. Apa mau dikata? Memang suami saya diguna-guna, saya suruh apa lagi? Kan ini bukan salah saya, gitu. Aku selalu kalau ada orang yang datang seperti itu, aku mesti mengajak orang ini untuk merenung, walaupun tidak menyalah-nyalahkan dia. Tetapi untuk kayak begini, coba direnungkan gitu. Santet itu tidak akan pernah bisa masuk di dalam hidup kita. Kalau kita nggak buka celah. Kalau kita tidak buka celah. Celahnya itu sebetulnya apa? Kemarahan, self-centered, egois gitu. Karena egois, dua-duanya saling berantem, kan seperti itu. Orang berantem kan karena egois, ya kan? Kalau yang satu egois, yang satunya nggak egois, nggak terjadi, kan nggak ada sparring partnernya. Kalau yang satu lempar sepatu, satunya diem, kan nggak terjadi. Tapi akan jadi perang kalau satu lempar sepatu, satu lempar piring, kan terjadi kan? Seru. Betul kan? War, nah seperti itu gitu. Nah, lalu akhirnya di rumah ini sudah panas. Nah, panas itu celahnya, betul? Gitu. Lalu betul ini memang kerjaan setan kan, misalnya wanita yang will-nya ini pakai guna-guna, memang dia menggunakan pekerjaan setan kan, dan itu dikirim. Tapi kalau tidak ada api di rumah itu, ya yang ada adalah air, padam. Nah, air itu apa? Kasih. Kalau di rumah kita ada kasih, kalau di rumah kita ada pengampunan. Tapi kan setan kulik-kulik itu. Kok enak kamu ampunin? Dia kan udah begini, berdua begini, balas aja gitu. Nah,
Tahu kan Tapi itu gitu. SPG juga tuh kayak balas Iya, aja bener. gitu. Iya. Kalau lu nggak mau balas kan juga nggak itu dia. bisa. Normalnya begitu. Nah, normalnya, ya kan, sesuatu yang wajar, Iya. ya kan. Terus karena wajar, pikirnya ya enggak Ya apa-apa, udah, toh iya. dilakukan. Semua orang juga gitu. begitu. Itu dia. Nah, Masalahnya tuh di situ. gitu kan, gitu. Jadi sebetulnya ketika salah nggak orang yang mengguna-guna jelas salah. Iya. Tetapi kita yang sampai membiarkan, ya aku quote unquote ya, karena orang seringkali kalau aku bilang membiarkan, oh ya enggak dong Bu, masa saya kan gila kalau saya membiarkan diri saya disantet. Tapi nggak kerasa pilihan-pilihan kita untuk apakah kita mengampuni ataukah kita tetap dendam, Iya. kita marah atau kita ya sudahlah melepas Iya. itu, ya itu semua sebetulnya kan yang di dalam tanda kutip membiarkan. Iya. Setan bisa ngerjain kita Ya. gitu. Betul nggak? Iya. Ya kan, kemarin aku di PA Women berkata kepada ibu-ibu yang ikut, aku berkata bahwa ada dukun santet yang bertobat itu yang mengatakan bahwa salah satu yang membuat orang tidak bisa disantet adalah kalau dia selalu melepas pengampunan. Saudara Tante, ini di sesi undeserving. Iya, bukan? betul. Di sesi Ini sudah undeserving. di-upload. Ada di YouTube Ya, bisa dicari. sudah. Silakan dicari Ya, buat bapak-bapak, sudah. ini Nah. waktunya. Tadi gue dapet notifnya Boleh. kan. Itu Tadi dia. kemarin gue dapet notifnya. Sudah ada, silakan didengarkan undeserving sesi spesial HOTK Women, tapi udah bisa didengarkan sama bapak-bapak dan yang pria. Iya, Silakan, iya. go ahead. Bapak pasti pria sih. Ajaib. Pesertanya kemarin 199. Wow, luar biasa. Padahal di pagi hari ya Iya, gitu, iya, gitu. iya. Nah, ya kembali ke situ ya. Jadi kita tanpa sadar seringkali kita membiarkan diri kita dikerjain oleh setan gitu ya. Jadi sebagai anak Tuhan harusnya kalau kita tahulah setan pasti musuh kita. Ya. Jadi ya pilihan di tangan kita. Kalau kita tahu bahwa dia musuh kita, ya jangan membiarkan diri kita sampai bisa dibully, Ya. bisa dikerjain gitu. Karena sebetulnya kan otoritasnya kita sudah punya. Betul. Otoritas untuk bilang tidak itu kan kita punya. Sebelum Tuhan Yesus mati menebus kita, memulihkan otoritas itu, kita nggak bisa bilang tidak. Karena kita budaknya dia. Ya. Betul kan ya? Kalau budak ya tuannya ngomong apa harus Diturutin, diikutin ya. dong. Betul nggak? Ya. Tapi sekarang kita bukan budaknya setan. Ya. So, bagian kita lah gitu. Kalau bagian dia memang menawarkan itu tadi, pramuniaga itu tadi. iya. Bagian kita ini raja katanya, Ya. pembeli kan raja gitu. Ya pilih dong seperti itu. Dan kita harus tahu tawaran setan nggak pernah ada yang baik. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi kita bisa mengenali sebenarnya apakah ini setan atau dari diri kita, semua yang buruk pasti dari setan. Intinya gitu. Tapi Iya. kemudian kita punya kuasa untuk memilih. Dan jangan sampai kita salah memilih itu. Betul. Gitu. Jadi kita mesti cerdas gitu ya Tante. Maksudku, Iya. ketika ada hal-hal yang terjadi itu, ya jangan melulu kita berfokus pada ini setan, dan seterusnya. Akhirnya kita malah lose the purpose. Karena Jadi- sebenarnya kita mesti belajar kelemahan kita juga. Jadi dari kita situ, merasa kan. victim terus kan kalau Iya. kayak gitu. Dan kita jadi nggak mau belajar karena kita Iya. merasa kayak oh ya gue nggak salah apa-apa, setannya nih yang ngerjain gue. Iya. Ya udah gue nggak perlu berbenah apa-apa Iya, gitu, betul, ya betul. kan jadi nggak punya keinginan untuk berubah Iya. gitu. Padahal peperangan itu kan terjadi setiap saat Betul. bahkan. Dan disitulah kekuatan dan kuasa untuk memilih itu tadi yang semestinya kita berdayakan. Tuhan udah kasih dengan Betul. dia wafat di kayu salib dan kita mesti pakai itu. Betul, dan senjatanya juga harus dipakai kan, Iya. yang dibilang ikat pinggang kebenaran seperti itu, Iya. baju zirah zirah kekudusan, Iya, ya seperti itu. Itu semua, Iya. ya, dan yang belum dibahas seperti pedang roh, seperti Iya. itu perisai iman, ya itu nanti yang minggu depan kita akan bahas perisai iman, Yes. ya kan gitu. Nah itu semua harus kita pakai untuk kita bisa mengerti bahwa oh ini saya harusnya nggak ambil nih Iya. gitu. Iya. Tapi kalau kita tidak aku seringkali berkata begini, bagaimana kita tahu itu palsu kalau kita belum pernah tahu aslinya? Betul. Wow. Betul, karena yang palsu itu seringkali lebih Mirip. menarik. Iya. Tas-tas brand, aku kebetulan suka handbag. Handbag yang palsu itu KW itu kalau yang aslinya misalnya hanya ada hitam, putih, dan coklat. Ya. KW-nya ada pink, ada hijau gitu loh. Iya, Lebih benar, menarik. benar. Nah, orang-orang yang senang matchingin gitu ya kan. Belilah. Nah, Lebih asik ini kan aja gitu. gitu ya. Sudah harganya lebih murah, Iya, lebih lebih gampang bervariasi, lebih gampang didapat. Kalau yang asli kadang-kadang harus inden kan, Iya, harus betul. PO lama Iya, seperti iya, itu gitu. Tapi kan kadang-kadang orang kalau yang memang niatan beli yang
palsu, ya udah terserah gitu kan. Itu namanya kamu tahu dan kamu pilih. Ya. Yang paling nyesek dan ironis kan orang yang sebetulnya nggak tahu. Ya. Dia membeli yang palsu dengan harga asli. Aduh. Sakit. Nah, Itu itulah itu setan namanya. kan Sakit gitu. banget Itu sakit gitu karena dipikir itu nggak apa-apa ya kan, seperti itu yang aku sudah cerita itu yang di waktu aku bawakan baju jirah ke kudusan kan. Yang seperti di awalnya sepertinya wajar, itu sesuatu yang wajar, Ya, menjemput baik. Iya, menjemput teman persekutuan kan baik, Iya, seperti itu menolong, menawarkan tanaman kan baik gitu ya kan gitu. Tapi ya itulah gitu. Itu yang paling nyesek karena itu membeli yang palsu dengan harga asli. Betul. Gitu loh. Nah, Konsekuensinya bagaimana bayar kita harganya. bisa tahu yang asli kalau kita belum pernah pegang, belum pernah ngamatin. Makin expert kita mengerti itu kan karena kita kita memiliki, kita pernah pegang. Yang pernah pegang, yang pernah tahu begitu lihat aja mau Terasa. semenarik apa, Ya. tahu kok. Ya. Yang ahli banget cuman lihat aja ngerti Iya. gitu. Ya kan yang di bawahnya pegang ngerti gitu. Iya kan? Nah, sama aja gitu. Nah, kita mau tahu itu pekerjaan setan, ini tuh triknya setan, ya kita harus tahu yang pekerjaannya Tuhan dong. Ya toh, seperti Iya. itu. Ya Great. seperti itulah. Ya. I think ini bisa nyambung ke pertanyaan kedua ya. Kan dari pelajaran selama ini kita di HLTK dan dari firman Tuhan juga kita tahu bahwa caranya supaya kita bisa memenangkan peperangan rohani kita dan apa ya pergumulan dalam hidup kita itu adalah dengan bergaul karib dengan Tuhan. Terakhir sesi evening tea kita juga jawaban semua pertanyaannya adalah ya lu bergaul, Relationship, ya ya. lu punya relationship sama Tuhan gitu. Minta saran dan masukan Bu, ini penanyanya bilang gitu. Kegiatan apa yang harus kita lakukan secara konsisten agar kita sebagai anak-anak Tuhan bisa selalu penuh dengan Roh Kudus? Ikutlah sesi HLTK. Oke. Ya selain itu tapi harus ada dong, harus ada yang Kita harus tahu dulu ya yang disebut dipenuhi Roh Kudus gitulah gampangnya ya gitu. Karena dipenuhi Roh Kudus itu sebetulnya ada dua. Ada in, ada on. Holy Spirit itu bisa in us, bisa on us. Nah, itu sebetulnya beda. Oke. Iya. Menarik ini, menarik. Kepenuhan Roh Kudus yang one moment itu seperti pernah terjadi Ya. di hari Pentakosta, Pentakosta, iya. betul? Yap. Ya, yang lalu kepenuhan itu lalu ada lidah-lidah Iya, api iya, iya. dan mereka Berkata, berbicara iya, lidah, ya kan berbicara, bahasa lidah seperti itu. Dan itu masih terjadi terus-menerus Yes, kan yes, sampai yes. hari ini. Misalnya di satu KKR, Iya. ya, atau di misalnya di satu kelompok doa Iya. seperti itu. Iya. Itu one moment, ya kan gitu. Bagus nggak itu? Oh bagus. Ya kan kita puji Tuhan banget kalau pernah mengalami itu. Iya. Ya kan seperti itu. Tetapi itu on, itu di atas seperti itu. Ngerti ya? Seperti itu gitu. Tetapi ketika kita percaya dan banyak orang ketika tidak atau belum pernah mengalami yang seperti itu, berasa bahwa saya ini belum punya Roh Kudus. Gitu loh. Jadi Fokusnya kayak pada experience-nya itu, dan pada pengalamannya. ya gitu. Jadi yang one moment itu Ya, gitu ya, ya ya, kan ya. gitu. Nah, mengejar itu. Ya. Jadi banyak orang kan hobi mengejar yang rebah-rebah istilahnya kan Ya, seperti heboh-heboh. itu kan gitu Iya, kan iya, maksudnya. heboh-heboh. benar-benar. Ditempelak Benar-benar. seperti itu. Gitu. Aku nggak bilang begini bahwa pengalaman seperti itu nggak perlu ya. Puji Ya. Tuhan banget. Aku juga pernah mengalami yang seperti itu dan aduh semua orang pasti yang pernah mengalami itu menceritakan itu satu pengalaman yang indah banget. Ya seperti itu yang resting Ya. lalu berasa banget, waduh badan saya tuh anget semua, Ya, misalnya ya, seperti itu, atau ada yang bergetar seperti Ya. itu. So wonderful gitu istilahnya. Dan itu semua orang kepingin mengalami itu. Tapi lalu ada orang-orang yang mengartikan kalau saya belum pernah mengalaminya seperti itu, saya ini tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan ada yang sampai lebih gawat lagi, atau mungkin saya belum punya Roh Kudus ya Bu, seperti itu. Nah, padahal kita tahu saat kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus itu juga masuk di dalam hidup kita. Ya. Betul ya, karena itu pribadi ketiga yang memang Tuhan itu janjiin kan. Ya. Waktu Tuhan kan bilang, lebih baik aku itu balik kepada Bapa supaya aku bisa mengirim pribadi yang ketiga ini, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan mengingatkan kamu tentang hal-hal yang
Aku sudah ajarkan seperti itu, ya kan? Lalu menguatkan, menghibur, menguatkan. Roh Kudus itu banyak gelar-gelarnya Roh Kudus ya. Kita bisa pelajari itu. Nah, harusnya, itu in us. Dia ada di dalam kita dan kita harus percaya bahwa ketika kita percaya menjadi orang born again lah, begitu ya, born again, itu kita punya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu diutus Bapa untuk menyertai kita gitu. Nah, sebetulnya yang kita harus lebih perhatikan adalah Roh Kudus yang di dalam kita Yang ini. in us itu tadi. Iya, seperti itu. Aku sekali lagi jangan disalahartikan ya bahwa Tante Glory atau Ibu Glory bilang bahwa pengalaman seperti resting, kepenuhan Roh Kudus yang seperti itu tuh nggak penting. Nggak, aku nggak bilang begitu. Ya, tetapi jangan mengejar yang itu. Gitu. Jangan hanya mengejar yang itu dan akhirnya setan twist. Kamu itu belum punya Roh Kudus. Kenapa? Karena kamu belum pernah ngalamin yang seperti itu gitu. Nah, jangan gitu. Nah, tetapi kalau kita itu justru memaintenance Roh Kudus yang di dalam kita, ya. Nah, ketika Roh Kudus ada di dalam kita dan itu kita maintenance ya, kita jaga. Makanya ada firman bilang jangan mendukakan roh, betul? Iya kan? Jangan mendukakan roh. Dan tingkat yang paling tingginya adalah jangan menghujat Roh Kudus. Bahkan di firman dikatakan hujat terhadap putra Allah, anak Allah itu masih bisa diampuni. Tapi hujat terhadap Roh Kudus itu tidak bisa. Kenapa begitu? Karena Roh Kudus itu yang terus kan. Roh Kudus itu yang ada di dalam kita. Kalau mau, aku seringkali senang membuat sesuatu itu simple gitu. Untuk lebih mudah kita pahami dan akhirnya kita bisa pegang itu terus gitu. Aku bayangkan gini, kalau orang yang kadang-kadang ketemu kamu, kadang-kadang enggak gitu. Ya kamu kadang-kadang agak nyebelin, ya nggak apa-apa. Kan dia enggak menyertai kamu terus, betul? Tetapi kenapa mamah-mamah itu, mami-mami yang ngasuh anaknya sendiri, ya kan gitu, Adele, Margot, kadang-kadang tuh kesel gitu sama Daud, sama Nasya, coba. Terus kadang-kadang ngomongnya sama kalian ya kan, kamu kan ini belum zaman dulu ya, belum WFH begitu. Ini tuh seharian gitu misalnya ya kan, ngambek misalnya, nggak mau makan. Si mami ini bisa lebih kesel kan, kenapa? Karena menyertai anak ini terus menerus. Betul. Tapi sebaliknya juga mami yang paling proud of her son and daughter. Kalau anaknya ini nurut, so sweet, manis, setiap kali diomongin. Aduh, maminya itu yang papinya mungkin bilang gini, kok kamu beliin ini lagi gini? Iya, baik kok dia, pinter kok, betul nggak? Ya, kalau disimpelkan seperti itu. Kenapa mami ini seperti mungkin orang berpikirnya seperti baper, tapi enggak, karena dia yang terus menyertai gitu ya kan? Seperti itu gitu. Nah, makanya mami-mami yang tidak mengasuh anaknya sendiri, seringkali suster dia rasanya seperti ini, kok susternya ini kan anaknya gini aja bisa ditangisin, misalnya kayak begitu ya kan. Nah, karena susternya menyertai. Enggak, susternya iya. Betul, susternya bisa jengkel sama temannya anaknya ya kan. Maminya kenapa gitu ya kan? Karena maminya nggak ngerti, tapi susternya ngerti. Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga Tuhan yang menyertai kita gitu. Makanya aku ketika aku merenungkan ini ya gitu, aku bisa mengerti kenapa sampai Tuhan Yesus itu berkata hujat terhadap Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Gitu, karena dia itu yang menyertai kamu. Sebaliknya, kalau kita memaintenance Roh Kudus itu betah tinggal gitu ya di dalam hidup kita, ada di Galatia 5 kan ayat 22-24 yang namanya buah roh. Itu kan hasil kita itu bergaul karib dengan Roh Kudus dan itu akan menumbuhkan yang namanya buah-buah roh. Buah roh ya gitu. Nah, itu yang harusnya itu yang menjadi fokus kita gitu. Nah, kalau kamu sampai kita semua ini sampai tumbuh buah roh, itulah sebetulnya yang akhirnya kita bisa istilahnya kalau boleh pakai kata menjamin atau dijamin bahwa kita itu akan selalu hidup di dalam jalan Tuhan. Tadi kan tanyanya kayak begitu, gimana supaya bisa terus seperti itu. Nah, maintain gitu. Nah, mendukakan Roh Kudus itu gimana? Ya, so simple seperti tadi itu gitu. Kalau dia
makanya aku pernah lalu ada ibu-ibu yang berpikirnya aku hobi dengan itu Tinkerbell gitu. Kalau yang tahu cerita Peter Pan ya, Peter Pan dan ada satu dalam tanda kutip penasihatnya, walaupun itu nggak sempurna ya, aku nggak bilang Roh Kudus itu Tinkerbell ya, suka marah-marah, tapi aku mendapat karena aku suka nonton film kartun ya, aku mendapat gambaran seperti ini. Kalau Peter Pan diomongin sama Tinkerbell itu nurut, Tinkerbell tuh seneng banget gitu. Tapi sering kalinya Peter Pan ini nggak nurut gitu, dan itu tuh semakin redup, kan ada cahayanya gitu, makin redup sampai sebuah momen itu lemah banget gitu, kayak nah itu tuh aku bisa waktu itu membayangkan seperti itulah kalau kita mendukakan Roh Kudus, akhirnya dia undur. Betul, seperti nah ini contoh yang bagus tuh tentang kepenuhan dan disertai Roh Kudus. Saul itu Saul pernah kan dikatakan sampai apakah Saul termasuk golongan nabi? Betul enggak? Itu adalah momen di mana Saul kepenuhan roh. Hebat enggak? Hebat sampai kayak nabi. Betul enggak? Tapi buat apa? Daud kayak nggak pernah ditulis gitu. Nah, kalau itu tidak di maintenance dan akhirnya Roh Allah ya sama ya, karena itu di Perjanjian Lama kan ya. Roh Allah undur dari dia. Dan ketika Roh Allah undur dari dia, habis semuanya. Samson, betul? Semuanya ketika kita tidak disertai Tuhan, itu habis. Makanya Musa tahu banget, walaupun tidak disebut Roh Kudus, ya kan? Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ya, jadi jangan aku tidak berkata bahwa kepenuhan Roh Kudus dalam artian seperti bergetar, hangat, lalu berbahasa lidah gitu ya. Itu tidak perlu. Nggak berguna, no, tidak gitu. Itu pengalaman yang baik, indah banget ya, seneng banget kalau ngalamin itu, tapi jangan berhenti di situnya gitu ya. Harusnya orang yang pernah mengalami itu harus lebih lagi memelihara Roh Kudus itu yang supaya betah tinggal ya gitu. Tetapi orang yang belum pernah mengalami seperti itu juga jangan kecil hati dengan berkata bahwa kayaknya saya berarti nggak dipilih Tuhan ya, kayak kurang kudus misalnya kayak gitu. No, enggak ya, karena Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, dan orang yang bergaul karib dengan Roh Kudus kelihatannya dari apa? Dari buah rohnya. Dan buah roh itulah sebetulnya kalau itu terus bertumbuh makin subur, makin manis, akhirnya ya itu yang akan memprotek. Nggak usah takut gitu. Nggak usah takut pada nanti aku salah jalan atau nggak usah takut. Kalau kita terus memelihara hubungan yang baik, dengar-dengaran gitu ya istilah kita punya dengan Roh Kudus, pasti itu akan tumbuh, dan ya itulah yang memprotek kita. Ya. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke tadi bahwa kegiatan apa yang bisa kita lakukan secara konsisten untuk kita itu bisa mungkin bahasanya bukan selalu penuh dengan Roh Kudus, tapi bergaul karib itu tadi, bergaul karib dengan Roh Kudus. Iya, betul. Aku baru baca satu buku renungan yang bagus yang aku sering pakai memang di jam 3 sore. Yang hari ini malah kebetulan. Dia berkata begini. Yang namanya worship gitu ya. Worship itu sebetulnya membuat kita ini gitu ya kan, membuat kita ini bisa fokus ketika kita itu worship, kita akan bisa fokus kepada Tuhan dan bukan kepada diri sendiri. Ketika kita membiasakan worship itu di dalam hidup kita, kan ini tadi kegiatan apa yang bisa dipakai? Salah satunya adalah worship. Kalau baca firman, iya pasti. Kalau itu ditambahin dengan worship, saat kamu worship itu kan namanya mengagungkan Tuhan, ini kan semua gitu ya. Kamu akan menggeser fokus dari dirimu itu kepada Tuhan. Makin sering kamu worship, akhirnya kamu tuh terus diingatkan gitu. Bahwa siapa Tuhan dan siapa saya, siapa kamu bersyukur, kamu seperti ini. Nah, akhirnya gitu, itu impact-nya ke dalam hal-hal yang kamu kerjakan tiap hari. Seperti itu. Ini worship yang bukan performance ya, maksudnya seperti itu, yang memang benar-benar personal penyembahan kepada Tuhan. Itu penting. Itu salah satunya untuk supaya kita ini membangun kedekatan tadi dengan Roh Kudus itu. Seperti itu gitu. Nah, ini juga tidak terkait dengan suara kita bagus atau tidak bagus, kita bisa memainkan musik atau tidak ya. Tetapi worship yang aku baru senang belajar untuk bermazmur ya, suaraku enggak bagus tetapi senang gitu maksudnya. Oh ya coba-coba aja keluar terang. Itu membuat fokus kita itu terus kepada Tuhan. Nah, kalau itu kita biasakan ya akan bagus banget gitu. Menambah yang
membaca firman. Jadi Nggak ada membaca lain. firman itu udah harus, itu Oh, udah iya. pasti, jelas ya. Selama ini kita Betul. juga udah belajar itu berkali-kali setiap Betul. minggu tanpa jenuh-jenuhnya nih. Tante Glory Betul. selalu sharing Ya, tentang itu, seperti tapi itu. ditambah lagi dengan worship secara pribadi. Dalam hal ini artinya kita menyembah Tuhan di dalam lagu dan pujian, atau juga Iya, seperti tadi misalnya memperkatakan bermazmur. firman, Iya, bermazmur, seperti memperkatakan. itu. Iya, Ya. seperti itu. Karena kalau yang baca firman ya seperti tadi yang pertama tadi kan, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu enggak berkenan kepada Tuhan, itu bukan kehendaknya Tuhan. Lah kalau kamu baca kehendaknya Tuhan aja enggak pernah. Nah, kehendaknya Tuhan itu apa? Ya di dalam Alkitab itu semua kehendaknya Tuhan, janji-janjinya. Ya kan, ketika kamu membaca kebenaran firman Tuhan, kamu sedang terpuruk, sedang ini, loh kok pas ya? Yes. Untuk kamu tetap kuat, kamu nggak kecewa ketika sesuatu kamu mengharapkan A, yang terjadi kok B, pantasnya kecewa. Tetapi orang yang itu tadi, yang punya hubungan dengan Roh Kudus, membaca kebenaran firman Tuhan, nggak ini gitu, maksudnya kok bisa nggak kekecewa gitu, ya kan? Nah, rahasianya apa ya? Karena tahu kebenarannya kok. Seperti itu, ya kan? Yang orang satu di padang gurun langsung kolaps, yang satunya di padang gurun makin strong kuatnya. Apa yang membedakan? Karena yang satu tahu kebenarannya, yang satu nggak tahu. Ya toh, ya itu. Nice. Oke, pertanyaan yang ketiga. Ada seorang ibu yang bertanya seperti ini, Tante. Melalui sesi pengajaran spiritual warfare, understanding of the times, kita mengerti bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang challenging bagi kita semua, tapi terutama untuk anak muda. Nah, bagaimana cara untuk mengajarkan tentang hal ini kepada anak-anak kita? Hal ini tuh maksudnya Yang bahwa understanding of the times bahwa itu ya. understanding of the time itu penting. Ya dong. Kayaknya satu kaitan itu juga gitu, bahwa understanding of time itu penting, tapi juga mesti aware dengan spiritual warfare itu ada gitu kayaknya. Aku tuh berpikir gini, mungkin ini yang ditanyakan tuh anak tuh, aku sih kalau ada pertanyaan bagaimana mengajarkan kepada anak, aku bayangkannya ya anak-anak ya, maksudnya kan kalau yang sudah sekali Kita mah udah bukan anak, sekalian, ya kan tidak bisa disebut Dewasa. anak-anak. Ya sudah dewasa. Tapi mungkin konteksnya lebih ke arah mungkin anak remaja kali, Mbak. Iya. Nah, segala sesuatu itu nggak ada yang jatuh dari langit, dalam artian nggak ada yang instan. Iya. Ya kan? Dan mengajarkan yang namanya understanding of the times, aku ambil itu ya misalnya, atau peperangan rohani, itu kan pertama mengandaikan bahwa kitanya juga sudah tahu, kita itu punya understanding of the times. Ya lu kalau ngajarin Orang belum betul. tahu gimana cara ngajarin. Kamu nggak tahu fisika kok ngajar fisika gitu, nanti yang diajar sama yang ngajar sama-sama terperosok gitu kan ya. Sama-sama nggak ngerti gitu. Nah, Kita iniin yang Iya, orang buta nuntun orang iya, buta. makanya satu-satu. Banyak orang tanya, Bu, bagaimana bisa punya yang namanya urapan Isakar atau ya, understanding of the times, ya. itu kan urapan Isakar. Aku seringkali balik bertanya kayak begini. Yang namanya understanding of the times itu makanya nggak dimiliki oleh semua orang, karena itu kan seperti kalau aku boleh pakai kata kan secret kan, seperti itu. Sesuatu rahasia yang tidak semua orang tahu. Nah, sekarang dibalik dulu supaya semua, aku senang membuat sesuatu itu, menjelaskan sesuatu itu dipermudah gitu loh. Buat apa aku pakai istilah yang tinggi-tinggi kalau itu ndak down to earth ya kan gitu. Sekarang gini aja. Kalau kalian ini pengen memberitahu sesuatu yang penting kepada anak-anakmu gitu, nanti ya, ini masih kecil ya, tapi ketika sudah anak itu udah lumayan gede ya, kalau itu sesuatu yang sekedar cuman kayak begini, nanti tolong ya kalau Mbak datang kamu bukain pintu, anakmu baru main baru apa, kamu ngomong nggak apa-apa juga sih ya. Tapi kalau sesuatu itu yang penting, apa yang kalian buat waktu kamu mau ngomongin anakmu, kamu ngomongnya apa? Sini duduk. dengerin. Baby mau ngomong. Betul. Iya. Listen, not Iya. just hear, betul? Iya. Sini duduk, papi mau ngomong sesuatu, ini penting, betul? Lah kalau anak ini, kan anak macam-macam karakternya. Ada yang misalnya ketika dia jawab iya, tapi dia misalnya Main skuter. sambil pegang Ya. handphone, kayak Daud misalnya ya gitu, main handphone gini. Kalau itu kamu tunggu-tunggu, dia tetap memang nggak bisa, atau dia nggak mau konsen sama kamu, dia lihat yang lain, dia lihat televisi, dia sambil jawab temennya. Ini ngomong anak yang udah agak gede ya. Kamu jadi kasih tahu nggak? Ya belum nunggu sampai dia Tunggu sampai nunggu sampai dia konsen dulu Iya. dong. Betul? Ya. Nah kalau anakmu nggak cuma satu, yang satunya ini ternyata begitu
Pak, coba sini kamu duduk, papi mau ngomong sesuatu. Oke papi, tinggalin semuanya. Kira-kira kalau itu terus sampai besar, kamu lebih omongin yang mana? Anak yang ini kan pasti. Yang nurut, ya. Karena kamu akan bilang begini, yang ini aku bisa percayai, secret ini. Dia mau mendengarkan, itu sudah satu level bahwa dia itu kepengen tahu memang. Yang satu, kagak peduli. Iya. Mau lu punya rahasia, yang penting papi cukupi aku deh. Aku minta duit, papi kasih aku duit, betul? Aku nanti kepengen pergi kemana, papi anterin. Sama. Banyak kita kan demikian, anak-anak Tuhan. Ketika aku minta apa, yang penting pokoknya aku doa, dikabulin. Ya kan, semua permintaan kalau dalam nama Tuhan Yesus, mintalah apapun juga kamu akan menerimanya. Seneng banget kalau dapat begitu. Betul? Tapi kalau yang disuruh yang seperti Tuhan Yesus lakukan ketika hari masih gelap, Yesus keluar, dia berdua dengan bapaknya, lalu di Mazmur ada aku membuka telingaku dan aku menunggu-nunggu. Tidak banyak. Betul? Nah, Tuhan sebetulnya pasti kepingin kita semua ini understanding of the times, punya urapan Isakar, pasti kepingin Tuhan itu sebagai bapak yang baik. Persoalannya, Lu mau nggak? iya, so simple nggak gitu. Banyak orang gini, Bu kok bisa ngerti? Ya aku memang punya hungry untuk itu gitu, untuk ngerti. More of you Lord gitu istilahnya, more and more gitu. Nah, banyak orang nyanyi kayak begitu, more of Jesus, more of you. Iya. Tapi ketika Tuhan bilang, oh Tuhan mungkin senang. Ketika mau dikasih kamu udah lari. Ketika ini kamu sudah sibuk dengan apa? Betul? Betul enggak? Nah itu gitu. Jadi itu dulu awalnya. Nah yang kedua adalah ketika kamu sudah pernah mengalami understanding of the times, kamu mengalami Tuhan itu reveal ke kamu sesuatu, revelation. Sebetulnya ini tuh nggak rahasia loh. Tapi banyak orang bilang gini, Bu, gimana caranya kok sampai Ibu bisa dapat revelation gitu? Ya, sebetulnya satu itu. Tuhan itu, aku menyadari bahwa Tuhan pasti mau kita semua ini understanding of the times. Apalagi times-nya kan maksudnya times-nya Tuhan kan. Ya semua ini history itu kan history kan seperti itu. Aku mau Tuhan. Dan ya buktiin. Dengan apa? Menyediakan waktu. Untuk dengerin bukan sekedar denger. Dengerin itu adalah bukan sekedar aku sudah saat teduh. Tapi Tuhan, aku menunggu-nunggu Engkau. Aku pengen bener-bener Engkau tuh reveal sesuatu Tuhan. Gitu. Aku kadang-kadang tuh sampai begging dengan berkata, Tuhan kan, ya maksudnya kayak aku bayangin dulu dengan papiku. Kan aku nih anakmu Tuhan. Aku kan putrimu. Aku kepengen banget Tuhan. Aku tahu sebetulnya kenapa sih Tuhan kok COVID ini. Kayak begitu kan. Gitu. Nah, itu yang pertama. Sampai Tuhan itu lihat memang kamu tuh hungry akan dia. Lapar akan dia. Kayak gitu. Iya kan gitu. Nah, dulu ada bukunya siapa? Tommy Tini yang God's Chaser. God Chaser. Pemburu Tuhan. Iya kan, seperti itu. Nah, tapi yang kedua adalah begini. Ketika kamu sudah mengalami sesuatu yang itu akhirnya kamu bisa understanding gitu ya kan gitu. Kan kamu itu Tuhan juga tahu gini. Orang nggak bisa bilang gini, iya aku senang, aku suka dikasih tahu sama Tuhan kalau kayak begini. Ya itu cuma sekali gitu. Kayak kamu nggak pernah mengulang itu, paham nggak gini? Maksudnya gini, kalau sesuatu itu buat kamu enak, kamu pengen ngulang nggak? Kamu kangen kan gitu. Dan orang yang menganggap itu tuh enak atau aku pakai kata apa ya, berharga gitu. Sesuatu itu value-nya tuh tinggi. Kamu akan jaga nggak? Untuk supaya nggak diambil orang, nggak terambil, betul nggak? Betul nggak? Kan banyak orang bilang gini, ya aku mau sibuk, tapi kan aku kan sibuk ya Bu ya, jadi aku nggak punya waktu. Ya aku padahal nggak mau ngomong sama orang yang kayak begitu gitu. Karena apa? Kalau kamu pikir itu sesuatu yang berharga, aku akan begini, make time dan begini. Aku nggak mau yang ini tuh diganggu gitu. Aku bisa skip jadwalku yang lain. Sorry, jangan satu. Apa itu? Relationshipku. Hubunganku, ngobrolku dengan Tuhan, aku nggak mau itu dipotong apapun. Kenapa Bu? Value-nya tinggi kok. Value-nya tinggi gitu loh. Ya kan ada lagunya yang apa tuh, lagunya siapa ya yang bilang
Come Holy Spirit gitu. Terus ada yes, tiba-tiba kan. Nothing Nothing compare to this place where I can see you face to face. Nothing compare. Kalau kamu bilang nothing compare, ya nothing. Nggak ada yang aku mau ini digantiin. Nggak ada yang bisa dibandingin gitu. Nah, kembali pertanyaannya adalah gini. Kalau kita punya kebiasaannya seperti itu, anak-anak kita lihat. Ini kan tadi tanyanya tentang anak. Nah, aku mau ngomong kayak begini ya, kalau Deo itu sudah lewat, Deo pasti lihat dulu maminya saat teduh dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kan aku kalau hari Jumat itu menjemput Daud, cucu gitu. Ya karena memang aku kan nothing compare gitu. Walaupun ada Daud, ya aku jam 3 itu aku selalu memang menyediakan waktu kan untuk gini. Jadi ya ini mesti aku omongin, kalau kecuali dia udah tidur siang. Kalau belum, aku bilang bahwa Enma nih, Oma nih mau doa. Ya dia kan tahunya baru doa. Aku boleh ndak ikut? Nanti aku ndak ganggu, kan biasa kan anak kecil gitu. Boleh, aku sengaja nggak apa-apa gitu. Ndak boleh kamu di luar aja enggak gitu. Nah, ya dia mudeng nggak? Belum mudeng sih. Terus dia bilang, kenapa kok Enma nangis? Misalnya gitu. Kenapa? Nah, aku boleh cerita dong, kayak begitu. Kalau nyanyi ya, yang dia bisa, ya yuk ikut nyanyi seperti itu. Kadang-kadang aku deklarasi, kadang satu kali tahu enggak. Satu kali dia langsung bisa enggak. Tetapi dia pernah kemarin katanya bilang sama maminya ya, Margot, mau baca saat teduh enggak cuman pagi. Tapi enggak cuman malam, tapi pagi sama malam. Atau pagi sama siang, aku lupa. Ditanya sama maminya, kenapa gitu? Oh ya, aku mau kopi Enma. Copy paste maksudnya begitu. Aku mau kopi. Loh, itu baru yang kayak begitu loh. Apakah aku nyuruh? Enggak nyuruh loh. Nah jadi menurut aku untuk bagaimana supaya anak-anak kita punya understanding of the times, tahu peperangan rohani, ya kan misalnya seperti itu gitu. Satu, kita dulu melakukannya. Anak-anak itu melihat bahwa maminya atau papinya ya itu punya understanding of the times kayak begitu, ngerti gitu. Misalnya semua orang lakukan apa, kok kita enggak, gitu. Dan kok kita enggak nervous, nah kita jelaskan kepada anak kita, enggak apa-apa gitu, ya kan? Karena ini memang masa di mana Tuhan minta untuk kita itu berhenti, ya, untuk kita itu sabat, untuk kita ini, enggak apa-apa nak. Kalau kita orang tua yang punya seperti itu, anak kita kan juga ngelihat itu semua. Dan ternyata, oh betul. Mami papiku ternyata betul ya. Nggak ikut ras kemarin, nggak ikut gini. Dan ternyata keluarga kita tetap dijaga, tetap diproteksi. Akhirnya anak ini bilang, aku juga pengen understanding of the times. Betul? Peperangan rohani. Kalau mami papinya nggak pernah, bukannya terhindar dari semua kesulitan, ada kesulitan, tapi ketika ada kesulitan, papi maminya nggak cuma nangis atau ngamuk, atau bertengkar, tetapi mami papinya deklarasi, ya kan seperti itu. Itu kan mempengaruhi, betul. Dulu kapan-kapan lah aku cerita kalau memang momennya baik ya gitu. Mamiku waktu itu ada sesuatu masa emak ya waktu itu yang aku bisa bilang bahwa setan itu mau merebut mamiku. Seperti itu padahal udah tua gitu. Aku sudah mengupayakan secara dari dokter dan sebagainya ya, makanya aku sangat percaya yang namanya peperangan rohani itu ya gitu. Jadi alam roh itu nyata, setan itu memang jahat seperti itu gitu. Nah waktu itu dia sudah di Singapura kuliah, tapi aku bilang gini, Deo kalau bisa balik kan ya cuma deket ya gini. Kenapa? Aku cerita, emak tuh begini, oma tuh begini. Mama butuh kamu, papa butuh kamu untuk, karena om kan enggak bisa main keyboard gitu. Yuk main keyboard. Ingat enggak Deo, yang malam hari ngelewatin jam 12, kita bertiga, cuman bertiga, belum married kan masih bertiga, kita peperangan rohani. Dengan apa? Dengan praise and worship dan deklarasi. Deklarasi, pokoknya iblis enggak boleh roh, jiwa dan tubuh oma, mamiku ya, maksudnya mami itu ada di tangan Tuhan. Kita bertiga deklarasi, kita bertiga nyanyi praise and worship God gitu. Iya kan? Itu kan juga satu pengalaman dan akhirnya gitu, bukan cuma aku dan om yang membuktikan bahwa oma akhirnya berhasil kita rebut kembali seperti itu, ingatannya bisa balik, tapi Deo kan juga ikut tahu.
Deo ikut menyaksikan. Ya. Tanpa aku harus bilangin Deo gini, Deo kamu harus berperan rohani. Enggak gitu kan. Tetapi kan dia melihat. Ya. Bagaimana? Tapi bagaimana kalau kita itu ngomong terus harus berperan rohani, harus berperan rohani itu gimana sih? Lu gak pernah kasih contoh juga. Nggak pernah kasih contoh gitu. Nggak pernah menghidupi itu, nggak pernah menjalani itu. Iya nggak bisa ya, gitu. Nggak ada yang instansi, itu maksudnya. Ya, jadi kita harus mengalami dulu dan tahu bahwa itu tuh memang benar. Dan aku nggak mau itu tergantikan gitu, ya kan? Aku tuh kalau dapat understanding of the times itu revelation dari Tuhan itu segalanya gitu. Kalau kita pernah mengalami itu, kita menghidupi itu, nggak usah omong lah, anak-anak kita pasti ngelihat. Menurut aku ya, itu maksudnya itu yang aku jalani gitu. Jangankan anak, makanya kan saya kasih contohnya cucu gitu ya, karena dia setiap Jumat ke sini dan itu bukan sesuatu yang aku buat-buat, tapi itu memang sesuatu yang aku selalu buat gitu. Akhirnya kan dia juga kenapa dia tanya dan aku cerita seperti itu. Daud tuh pernah tanya sama aku begini, Emma memangnya lihat Jesus? Dia nanya gitu, ya kan? Lalu aku jawabnya apa? Emma ndak lihat pakai ini, tapi Emma lihat pakai di sini. Oh di sini ada matanya ya Emma, ada eye-nya. Iya ada, itu namanya mata hati, kan seperti itu. Ya, jadi ya itu yang aku bisa bilang, nggak ada lain gitu, karena nggak ada yang instan. Harus ngapain, sekolahnya bagaimana supaya bisa mengajarkan urapan understanding of the times, nggak ada. Peperangan rohani bisa dikhotbahkan. Ya, understanding of the times aku juga khotbahkan. Betul. Tetapi kalau kita hanya tahu poin-poinnya, tahu ininya, semua tuh nyampe di sini. Ya. Harus praktek. Walk the talk. Iya. Nggak bisa cuma asal ngajarin doang, tapi sebenarnya gimana cara mengajarkan yang terbaik adalah dengan kita memulai dari diri sendiri dulu. Ngelakuin, Betul. kitanya ngelakuin juga. Kita ngelakuin, kita ngalamin. Anak-anak itu akan melihat apa sih yang punya value yang ini mami papinya anggap itu ada nilainya. Gitu. Sampai mami papi nggak pernah mau itu digeser. Seperti itu ya kan gitu. Itu anak-anak kita harus lihat. Ya, itu. Ya. Oke, Itu dia. jawabannya. Dan Clear ini banget sebetulnya gitu keren banget sebetulnya. Aku juga baru nyadar ini pas ngomong ini. Jadi nanti kan tanggal 6 kita akan masuk tahun baru Rosh Hashanah ya. Tahun ini kan Pebet. Bet itu bicara tentang rumah. Itu keren banget. Jadi jangan sampai nggak ikut nanti harus ikut karena Mungkin ada posternya apa sudah ya? Sudah ada posternya sih ya. Oke. Sudah ada poster. Nah, ini. Ini dia. Nah, Wow, ini, ya. nice. Pebet. Apa itu pebet dan ini keren banget sih. Iya. Aku berkata kepada ibu-ibu sih kemarin ya, ibu-ibu ini bahwa kan tahun pebet itu nggak bisa kita buat. Oh sekarang kita cocokin aja deh tahun ini pebet, nggak bisa lah. Betul nggak? Tahun pebet itu memang udah urutannya habis P alef pebet. Kok bisa ya? Gitu. Bahwa ini tuh kita PPKM, ini tuh kita seperti itu gitu. Kok bisa gitu? Nah, itu justru menunjukkan bahwa memang bangsa Yahudi ini bangsa pilihannya Jadi Tuhan ya, seperti itu di rumah gitu. aja. Di rumah aja, nice. Kan kemarin aku juga sempat keinget ada Tapi satu di hal. rumah saja ngapain Nah, kan itu. gitu itu kan. dia. Kemarin ketika tante ada sempat aku ada sempat chat sedikit sama tante dan tante bilang gitu maksudnya dan aku mengamini itu, aku setuju bahwa bersyukur banget kita bisa mempelajari istilahnya penanggalan atau kalender dari bangsa Yahudi istilahnya. Kalau enggak kita nggak bakal mengerti tentang Pebet ini gitu Betul, dan nggak bakal tahu. memang nggak ada satu hal yang kebetulan lah kembali lagi bahwa rencana Tuhan itu ya kalau sekarang kita lihat dan nanti ketika di Rosh Hashanah itu di perayaan di special session itu ya Hari Senin. kita Senin Senin. jangan Tapi sampai bukan salah. Senin ini loh Senin ya, tanggal masih 6 September. Ya, nanti tanggal 3 kita masih belajar dulu tentang perisai Iya. iman, ya seperti itu. dan di situ ya kita akan melihat betapa Tuhan itu merancang segala sesuatu dengan sempurna. Yes. Dia masih tetap di Betul. atas tahta dan Iya, dan betul kuasanya itu bahkan sampai ya menyeluruh sampai ke waktu dia megang itu dia. Iya, Aja. iya. So Dan kalau kita justru ini sebetulnya kesempatan mau praktek understanding of the Iya. times. Yes. Tetapi nanti aku sedih sih sebetulnya ngomong ini, tetapi kadangkala orang sudah diomongin, sudah dikotbahin, sudah tahu,
dimasukkan sini dulu. Dia pikir gini, tapi kan enggak logis. Iya. Diolah-olah. Ini kalau enggak dulu. logis kok harus begini gitu ya. Iya. Tapi orang yang understanding of the times itu nggak punya nervous di sininya karena dia mengerti gitu. Nanti deh aku jelasin tanggal 6 ya. Iya. Tanggal Oke. 6 seru nanti. Oke, gitu aja berarti ya dari kita. Sip, selesai. Kalau gitu 3 senang. pertanyaan sudah sangat terjawab dengan sangat clear. Iya. Semoga itu membantu, percayalah pasti itu membantu Iya. dan juga menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu saudara sekalian. Iya. Sekali lagi diingat di like, subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya Dan- karena banyak sekali orang yang butuh tahu. Dan butuh jawaban ini, mungkin Ya, pertanyaan ya. ini bukan cuma yang ditanyakan oleh 3 orang tadi, tapi mungkin pertanyaan dari Anda, mungkin pertanyaan Ya. dari saudara, dari teman, dan itu bisa menjawab. Dan karena itu juga jangan pernah capek untuk kirim pertanyaan ke kami Yes. melalui email, kayaknya emailnya masih ada ya, email ke hotk.dunambis@gmail.com Silakan. atau di komen di YouTube bawah ini juga bisa. Jangan ya. di live chat, Hilang. tapi di komen. Nah, kalau bisa di komen itu bisa dimasukkan mungkin pertanyaannya dengan lebih lengkap gitu ya. Jangan cuma gimana caranya tanda tanya. Karena ada beberapa pertanyaan seperti itu. Oh, gitu. Munculnya gimana caranya ya tanda tanya. Nggak Dan tahu. itu Caranya apa? betul, jadi konteksnya Iya. diberikan. Jadi kita akan sangat menghargai setiap pertanyaan yang masuk, Yes. kita akan kumpulkan, Yes. kita akan compile itu dan kemudian ketika waktunya tepat, temanya kita ketemu, kita bakal Combine. buka bareng-bareng gitu di sini di sesi evening tea seperti itu. Ya. Sesi evening ini ada setiap bulan, jadi bulan depan kita akan adain lagi. So, Yes. again, kirimlah pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yes. Apapun yang menjadi beban, jadi apa yang bingung di dalam hati Bapak Ibu, teman-teman, mari tanya. Kita akan saat waktunya tepat pasti kita akan Iya, bahas dan kita kalau akan jawab. misalnya nggak apa-apa kalau dilihat orang lain nggak apa-apa di komen di kolom komen. Tapi Kalau- kalau misalnya mungkin ada ya, beberapa personal yang pertanyaannya. ini rada sensitif atau misalnya gimana, yang seperti bulan lalu contohnya ada kan pergumulan pribadinya. Betul. Dia expose tapi dia nggak mau kelihatan namanya. Nah. That's okay, kirimkan Ke email aja. ke emailnya dan Iya. tim kami tidak akan mengumbar itu ke siapapun, percayalah. Saya aja nggak tahu. Jujur, saya aja nggak tahu. Saya aja Jadi nggak tahu. bahkan kalau misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian itu pakai emailnya itu pakai nama, nggak bakal diumbar sama sekali. Contohnya ya seperti saat Iya. ini kita nggak mengumbar siapapun. So, Karena santai kita aja. nggak butuh yang namanya Betul. di ini Betul. kan. Yang penting kan persoalannya dijawab Yes. dan membantu juga untuk orang lain ya. Yes. Oke. Dan semoga juga malam hari ini pertanyaan salah siapa sudah bisa dijawab Iya. ya. Salah siapa gitu ya. Jadi untuk introspeksi juga Betul. ya. Betul. Oke. Thank you Bapak Ibu kalau merasa diberkati. Kami percaya pasti Anda diberkati dengan sesi-sesi dari HOTK. Anda bisa mengirimkan persembahan atau memberikan perpuluhan melalui rekening yang akan ditampilkan di layar, atau juga bisa scan QR code, bisa pakai fintech, bisa pakai e-wallet, semuanya bisa dilakukan. Ya. Ya, silakan scan QR code yang ada di layar sekarang atau ke rekening yang ada di layar setelah ini. Ya, ini bisa ke women atau ke youth. Pastinya akan dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan, mungkin bisa menyentuh tempat-tempat yang sampai sekarang mungkin kita belum pernah nyamperin fisik gitu. Iya, betul. Tapi berkat dan persembahan dari Anda sekalian pasti bisa menyentuh orang-orang itu. Amin. Iya. Oke. Oke. Oke ya, udah ya. Kita akan masuki masa-masa yang seru di bulan September ke depan ini. Ya, Iya. ada banyak hal yang Ada akan banyak terjadi. hal yang seru termasuk ulang tahun ke-20 dari HOTK Indonesia. Nah, 20 tahun kita, dari 2001 sampai 2021. Iya. Pengumuman nanti akan kita tampilkan lebih banyak, tapi in the meantime, stay excited, Hari Jumat lah, Jumat depan kita Jumat bisa depan ya, kita umumin ya. tampilkan, iya, sekaligus Rosasana dan sebagainya. Yes, Karena Jumat depan mulai kita yang umumin. minggu depan itu yang full terus ya. betul. Dan akan seru banget. Iya. So, kayak gitulah ya berarti. Ya, ya. Oke, Tuhan Yesus Oke. memberkati semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Bye bye. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika Anda merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, jangan lupa like dan subscribe channel HOTK Indonesia, serta pencet gambar loncengnya, dan mari bagikan juga kepada teman dan saudara atau keluarga Anda yang lain,
Dan dengan melakukan itu, Anda telah menjadi garam dan terang bagi sesama. Seperti yang Tuhan minta untuk kita melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi khotbah saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.